Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Amma ba'd, para pemirsa Lilas Ujumone TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga kita masih bisa menyaksikan kembali channel kesayangan kita, yaitu Al-Ikhlas Ujung Bone TV. Salawat dan salam tak lupa pula kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, bahkan yang dikatakan keluarga beliau yaitu umatnya yang selalu istiqomah di atas sunnahnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nantinya. Alhamdulillah, para pemirsa Al-Ikhlas Ujung Bone TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di program Ramadan Mabarakah bersama Andre Guru di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Kami juga ingin menginformasikan bahwasanya penerimaan santri baru Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone gelombang kedua masih terbuka sampai pada bulan Juni 2022. Alhamdulillah, telah hadir bersama kita Andre Gurutta, Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Las Ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Para pemirsa Las Ujung Bone TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mendengarkan materi pembuka dari Andre Gurutta, Wakil Pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Faliyatafaddal mashkura al-majur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa Al-Ikhlas Ujung Bone TV yang insya Allah dicintai, dimuliakan, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih meminjamkan kesehatan kepada kita semua, begitu pula kekuatan dan nikmat hidayah sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa khususnya di hari yang ke-18 ini dalam bulan Ramadan tahun ini. Semoga insya Allah Allah senantiasa membimbing kita agar menyelesaikan ibadah-ibadah bulan puasa di tahun ini. Mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarganya. Semoga insya Allah dengan selawat yang kita senantiasa kirimkan kepada beliau menjadi salah satu bukti tanda kecintaan kita kepada beliau. Kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepada aku, insya Allah akan bersama-sama nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Al-Ikhlas Bone TV yang insya Allah semuanya dicintai, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan kami membawakan salah satu materi, yakni dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah memerintahkan atau berkata kepada para malaikat bahwa sujudlah kepada Nabi Adam, maka para malaikat itu sujud kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud karena merasa dirinya lebih mulia, lebih baik daripada Nabi Adam, sang manusia pertama. Jadi
kelihatannya iblis dalam hal ini ada kekeliruannya dalam melihat bahwa api itu lebih mulia dibanding daripada tanah. Apa buktinya? Kalau api itu biasanya membakar, memusnahkan, sementara tanah justru menjadi sumber rezeki, bahkan mengembangkan, menumbuhkan pohon-pohon dan bisa menjadi sumber rezeki. Kemudian yang kedua, api itu tidak dibutuhkan oleh binatang, sementara tanah dibutuhkan oleh binatang. Bahkan manusia bisa saja hidup beberapa lama tanpa memerlukan api. Kemudian selanjutnya, api sifatnya tidak menentu, tidak mantap, bisa diombang-ambing oleh angin. Sementara tanah mantap dan tetap pada pendiriannya. Kemudian selanjutnya, api itu biasanya sifatnya seperti pembantu. Maksud saya dalam hal ini, itu nanti ya dinyalakan ketika kita butuhkan. Sementara ya ketika kita sudah tidak butuhkan, ya, kita sudah padamkan, ya kita usir dia. Tanah tidak seperti itu. Bahkan api bisa musnah karena tanah, sementara tanah tidak pernah binasa karena api. Jadi disinilah letak kekeliruan iblis dalam melihat dirinya bahwa lebih mulia dibanding daripada Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Kekeliruan dimiliki oleh iblis yang kedua adalah iblis melihat bahwa ternyata menurut iblis itu kemuliaan seseorang itu diukur dari sumber asal mula kejadiannya. Ya, padahal tidak seperti itu. Ya. Karena menurut Allah, di sisi Allah itu yang mulia bukan karena sumber kejadian seseorang atau asal mula kejadian seseorang. Iya. Tapi siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling bagus pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dianggap paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga disinilah iblis ya dianggap sebagai makhluk yang membangkang di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal konon kabarnya iblis ini pernah ya ingin bertaubat, memohon kepengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan syarat bahwa ya satu syarat kalau dosanya ingin diampuni, yakni ya seperti perintah Allah yang pernah berlaku pada dirinya, disuruh sujud kepada Nabi Adam. Meskipun Nabi Adam sudah wafat pada saat itu, ya iblis tetap disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa jawaban iblis? Ya, sedangkan lagi Nabi Adam dalam keadaan hidup, saya tidak mau sujud, apalagi dia sudah mati sekarang. Ya. Makanya disinilah iblis mempertahankan egonya, kesombongannya, sehingga dia dicap sebagai ya makhluk yang terlaknat sampai diusir dari surga. Inilah mungkin yang sempat saya sampaikan untuk sementara. Semoga bermanfaat. Saya serahkan kepada host. Ya. Baik. Para pemirsa Lillah Sujumone TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih kepada Anda Gruta atas materi pembukanya pada kesempatan ini. Kami juga ingin memberikan kesempatan kepada para pemirsa dimanapun berada untuk memberikan pertanyaan terkait materi kita atau tema kita pada kesempatan itu, dosa pertama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Silahkan mengirim pertanyaannya via WhatsApp atau di kolom komentar channel kesayangan kami, yaitu Al-Ikhlas Ujung Bone TV. Tapi para pemirsa Al-Ikhlas Ujung Bone TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustaz, alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak senang jika seorang hamba memiliki sifat angkuh, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya, baik. Jadi pada hakikatnya sebetulnya seluruh makhluk Allah itu adalah pengewantahan Allah sendiri. Ya, jadi seluruh alam ini mulai dari malaikatnya, iblisnya, jinnya, manusianya, bahkan pepohonan dan batu-batunya itu adalah merupakan manifestasi dari Allah itu sendiri. Ya, mungkin beliau memanifestasikan dirinya melalui sifat-sifatnya di situ, atau mungkin melalui asma-asmanya, bahkan melalui perbuatannya. Nah, ada beberapa sifat
yang seharusnya tidak dimiliki oleh makhluk itu. Namanya ta'alluq. Ya. Yang berhak memiliki sifat ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ya, ini keangkuhan atau kesombongan atau istikbar itu hanya milik Allah. Ya. Tidak ada yang berhak memiliki sifat seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada makhluk termasuk kita ini manusia memiliki sifat-sifat sombong seperti ini, ya maka Allah akan murka. Kalau Allah sombong, memang dia layak sombong. Kenapa? Karena dia maha kuasa, maha pencipta, maha segala-galanya. Kalau kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah sebabnya mengapa dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibarin. Tidak akan pernah menginjakkan kakinya di surga ketika masih ada orang yang di dalam hatinya memiliki sifat sombong, meskipun itu hanya sebesar biji zarrah. Ya, itu mungkin ya, Nanda. Baik. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan pertama yang dijawab oleh Andre Guruta. Sudah masuk lagi pertanyaan kedua, Ustaz. Yaitu apa perbedaan antara istikbar dan al-alim. Kita sudah membahas tadi, Ustaz sudah membahas tadi terkait masalah istilah istikbar dan al-alim. Apa perbedaannya, Ustaz? Iya. Penjelasannya. Di dalam Al-Quran itu kalau saya tidak salah terdapat di dalam surah Al-Hijr, itu ayat ke-20-an lah mungkin, di situ Allah berfirman, ya, astakbarta am kumta minal alin. Ya. Jadi kedua sifat ini dimiliki oleh makhluk, ya. Makhluk yang pertama, sifat istikbar itu dimiliki oleh iblis. Sementara yang kedua, al-alin itu dimiliki oleh malaikat. Iya. Di situ, inilah yang menyebabkan kenapa kedua makhluk ini jatuh. Yang tadinya mereka beribadah di sekitaran Arash. Iya, baik Azazil dalam hal ini iblis maupun malaikat, itu mereka mereka melakukan ibadah mengelilingi Arash itu, mereka bertasbih ya di sekitaran Arash itu. Tapi karena ketika mereka memiliki kedua sifat ini, dalam salah satunya adalah iblis memiliki sifat sombong, maka iblis itu jatuh turun ke bawah sampai ke bumi. Sementara malaikat itu jatuh di bawahnya Arash, namanya ya miniatur Arash itu namanya Baitul Ma'mur. Kenapa? Karena ya kalau iblis tadi menganggap dirinya lebih mulia dibanding daripada Nabi Adam karena penciptaannya dari api sementara Adam dari tanah, itu pun juga keliru. Ya sementara malaikat itu tidak, lain halnya. Malaikat itu justru tetap patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena dia merasa dirinya mungkin lebih suci, lebih senior, sehingga seakan-akan dia menggugat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan, ya, nahnu nusabbihu wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Iya. Bahwa kenapa engkau menciptakan makhluk junior yang baru engkau ciptakan, tapi tiba-tiba engkau beri amanah ya Allah sebagai khalifahmu di muka bumi. Iya. Sementara kami ini nahnu nusabbihu, sejak lama kita mensucikan engkau, bertasbih kepadamu. Wa nuqaddisu, sudah lama kami mengkuduskan engkau. Iya. Nah, tiba-tiba Allah pada saat itu mungkin sedikit, kalau kita bahasanya mungkin marah ya. Sehingga Allah berfirman, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu daripada apa yang engkau tidak tahu. Nah, sehingga disitulah mengakibatkan mengapa malaikat itu disuruh turun ke bawah. Ya, maka dibuatkanlah Baitul Ma'mur untuk dijadikan. Disitulah dia bertaubat. Ya, di Baitul Ma'mur. Bahkan dalam riwayat itu disebutkan Nabi Adam pun juga sempat melakukan ibadah di sekitaran Baitul Ma'mur itu. Tapi karena dia melakukan pelanggaran surgawi sehingga dia turun ke bumi,
Dan sampai di bumi dia juga mencari tempat pertobatan seperti yang dilakukan di Baitul Ma'mur. Maka diciptakanlah, dibuatkanlah Ka'bah. Jadi Ka'bah itu miniaturnya Aras, miniaturnya Baitul Ma'mur. Tempat pertobatan pertama yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Iya, jadi itu ya. Jadi istikbar itu merasa dirinya lebih mulia, lebih baik ya secara materi. Jadi iblis melakukan pelanggaran itu karena perbuatan lahiriahnya sombong, ya kan? Sementara malaikat itu ahli ibadah tapi merasa dirinya lebih. Nah, ini juga tidak boleh, ada namanya kesombongan spiritual. Seperti mungkin dalam salah satu kisah riwayat itu, suatu saat ada seorang wanita pelacur ingin curhat kepada seorang habib atau kiai, ya, yang dimana kiai itu membina pengajian, ya, majelis taklim yang sudah lama. Mungkin beliau juga adalah pimpinan tarekat, ya. Nah, tapi ketika perempuan pelacur itu ingin curhat kepada sang kiai, tiba-tiba kiai itu mengatakan, pergi dari sini, kamu tidak level dengan kami. Kami ini orang-orang suci, sudah lama tidak berkomunikasi dengan perempuan kotor seperti engkau. Iya, pergi dari sini, kamu tidak layak di sini ikut pengajian kami. Nabi mengomentari hadis ini, apa kata Rasulullah SAW? Bahwa sang Habib itu calon penghuni neraka, sementara sang perempuan itu calon penghuni surga. Jadi Allah ya tidak segan-segan akan memberikan reward kepada seseorang yang betul-betul baru hendak bertobat, baru ingin bertobat, sudah ada reward dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah bertobat. Maka kita manfaatkanlah bulan puasa ini sebagai lahan untuk senantiasa bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satunya dari segala sifat-sifat kesombongan kita selama ini. Atau mungkin bahkan kita ini sudah tukang ibadah, tapi ketika melihat orang yang kurang ibadahnya, saya lebih mulia dibanding daripada itu. Itu artinya menyembah kemuliaan diri sendiri. Di mana Allah di situ, kan tidak ada Allah di situ. Iya? Oke, ya itu. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan kedua, Ustaz. Iya. Tayyib, ada lagi pertanyaan yang masuk, Ustaz. Iya. Yaitu tadi Ustaz sudah membahas terkait masalah angku atau sombong, Ustaz. Iya. Ada yang bertanya bagaimana cara seorang hamba terhindar dari sifat-sifat angku dan sombong itu, Ustaz. Iya. Oke, baik. Jadi saya langsung saja ya. Ada tips yang mungkin bagus kita lakukan untuk menghindari sifat sombong itu. Ketika kita misalnya bertemu dengan anak-anak kecil yang masih polos, kita menganggap diri kita lebih kotor, lebih hina dibanding daripada mereka. Kan kalau logikanya bahwa anak kecil itu suci, bersih, tanpa noda. Yang kedua, ketika kita ketemu dengan orang tua, kita menganggap diri kita ini lebih lebih hina dibanding daripada mereka, lebih kurang ibadahnya. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa lelaki tua itu lebih lama hidupnya, bahkan dia sudah lama beribadah kepada Allah. Sementara kita ini umur kita masih baru misalnya, pengabdian kita masih sedikit. Kemudian yang ketiga, ketika ketemu dengan orang-orang yang punya ilmu, kita anggap diri kita ini lebih bodoh dibanding daripada mereka. Kita anggap bahwa mereka lebih banyak pengetahuannya, lebih banyak ilmu yang didapatkan ketimbang daripada kita. Kalau ketemu dengan orang jahat, jangan menganggap diri kita lebih mulia. Justru kita menganggap bahwa dalam hati kita suatu saat mereka mungkin akan bertobat dan menyadari kesalahannya. Ketika kita ketemu dengan orang kafir misalnya, jangan langsung mencap bahwa dia adalah calon penghuni neraka. Kenapa? Jangan sampai suatu saat mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan justru seluruh dosa-dosanya yang pernah dilakukan itu tiba-tiba dihapus semua. Suci bersih. Sementara kita ini bahkan mungkin mencampur adukkan antara dosa dengan kebaikan. Sehingga apa yang terjadi? Bahkan bisa saja mereka suatu saat bisa lebih suci dibanding daripada kita. Makanya itu sifat berbaik sangka itu sebetulnya sangat bagus kita miliki. Karena ini juga sifat yang membuat Nabi Adam, kenapa dia turun dari surga memakan buah khuldi? Karena dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan godaan iblis bahwa
kenapa Allah melarang engkau memakan buah huldi ini? Karena dia tidak menginginkan engkau berlama-lama di surga. Jadi kalau kau makan buah huldi itu kan artinya kekal, maka engkau akan kekal di. Jadi disitulah kenapa Nabi Adam melanggar aturan surgawi itu yang mengakibatkannya dia jatuh dari. Ya, jadi setiap kita ketemu dengan orang lain, upayakan ya pikiran kita itu atau hati kita berbaik sangka kepada mereka. Untuk apa? Untuk menghindari sifat kesombongan ini. Ya, itu salah satunya mungkin. Ya, hanya itu ya. Baik. Terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang kita tanyakan tadi. Iya. Baik. Para pemirsa Lilas Ujung Bone TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada sebenarnya beberapa pertanyaan Ustaz, karena waktu membatasi kita, maka insya Allah kita akan menjawab beberapa pertanyaan di Ramadan Barakah berikutnya. Tapi para pemirsa Lilas Ujung Bone TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kami ingin meminta kepada Andri Gurutta untuk memberikan kesimpulan atau kalimat penutup pada materi kita pada kesempatan ini Ustaz. Iya. Fadhal. Ya, baik. Para pemirsa Al-Ikhlas Ujung Bone TV yang insya Allah semuanya dicintai, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mewakili dirinya di muka bumi ini. Ya, dalam hal ini khalifah. Ya, kalau Rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka selayaknya lah kita manusia diberi amanah untuk itu. Jangan memiliki sifat-sifat kesombongan. Karena sifat kesombongan itu bisa menjauhkan kita dengan Allah, namanya sifat ta'alluq. Tapi milikilah sifat-sifat yang baik pada diri Allah untuk mengatur stabilitas, ketertiban dan kebaikan ciptaan Allah di bumi ini. Jangan melakukan kerusakan. Tapi kita miliki sifat-sifat maha rahmannya, maha rahimnya, kemudian maha lembutnya, ya. Sehingga fungsi kita sebagai khalifah betul-betul maksimal, dan inilah sifat yang kita jadikan sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, dalam persoalan ibadah, jangan menganggap diri kita bahwa diri kita ini sudah lebih banyak ibadahnya, lantas menganggap yang lainnya lebih hina dibanding daripada kita, karena sifat semacam itu juga menjadi hijab penghalang atau penutup untuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita jauh dari rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin yang sampai saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Demikian, langsung tutup doa ya atau bagaimana? Baik. Para pemirsa Lilas Ujung Bone TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih kepada Andri Gurutta, Haji Saharuddin SAG SPD MPDI atas ilmu dan kesempatannya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, demikianlah sebelum kita mengakhiri, kami ingin menginformasikan kepada para pemirsa Lilas Ujung Bone TV dimanapun berada. Salah satu kewajiban kita di bulan Ramadan ini yaitu menunaikan zakat, khususnya zakat fitrah kita. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Ikhlas Peduli Umat di Pondok Pesantren Lilas Ujung mengajak para hadirin dimanapun berada untuk menunaikan kewajiban zakatnya dan menyisihkan infak sedekahnya untuk kemaslahatan umat. Sebelum kami mengakhiri, kami ingin meminta kepada Gurutta untuk doa penutup. Tafadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma rabbana taqabbalna minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatika wa anshur 'alaina min hadzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana warhamna wa alhiqna birrafiqil a'la. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa bisirri asraril Fatihah. Masyaallah. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sekian, Allahumma fiqh ila tariqil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.